Sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya, dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan kasih, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu memberikan kami waktu saat ini Tuhan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu untuk memberi pengertian pada setiap firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Sekarang kita lanjutkan mengenai firman Tuhan hari ini, yaitu tentang perkawinan. Di situ saya ambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Sekarang ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Sekarang kita lanjutkan mengenai hubungan suami istri. Kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Kolose pasal 3 ayat 18. Hubungan suami istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sekarang kita lanjut dengan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita cari di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kembali kita sekarang kepada 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11.
Perintah Tuhan kepada orang-orang yang telah kawin. Perintah Tuhan kepada orang-orang yang telah kawin, ya. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu mengenai tentang supaya perintah Tuhan tentang yang telah kawin, orang-orang yang telah kawin. Sekarang kita lihat lagi bagaimana perkawinan yang tidak seiman, karena ada orang yang kawin tidak seiman kawin. Akhirnya saudara-saudara kita lihat, ya, 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang 12 sampai 16. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Sekarang ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sekarang ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah firman Tuhan hari ini kepada kita. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun berada. Salam sehat. Amin.